Waalaikumsalam. Sampun, kamu oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Ibu dan Presiden kita Sidoarjo. Terima kasih atas kehadirannya di sini, Bapak Ibu. Saya selaku calon gubernur angkatan 10 akan menyampaikan tentang destinasi budaya positif di SD Negeri Sidoarjo. Tugas ini salah satu bagian dari kolaborasi antara JDP dengan rekan-rekan sejawat, di mana di sini rekannya adalah Bapak Ibu semuanya. Nah, apa itu budaya positif? Pak Soeb. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga adik yang dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Nah, di sini keyakinan universal itu adalah keyakinan yang disepakati oleh yang diyakini oleh kita semua, yang tidak menyebut tentang suku, ras, agama, dan budaya, seperti menghormati, saling menjaga rasa, toleransi, seperti itu. Lanjut Pak Soeb. Nah, komponen dalam budaya positif di sini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama, lanjut. Disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan perwujudan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan penghargaan. Jadi mungkin kalau di sini anak didik itu disiplin tapi karena faktor takut, karena faktor yang diberi dipuji, itu masih belum disiplin positif. Jadi disiplin positif itu murni dari dalam diri anak sendiri, ingin menciptakan nilai, memenuhi nilai-nilai disiplin tadi. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah membentuk individu yang mampu menguasai diri dan bertanggung jawab atas perilaku maupun tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi, seperti menghormati, kemudian rasa dengan rasa, itu merupakan nilai-nilai universal kita tersebut dari suku, ras, budaya, dan agama. Kemudian lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai standar atau ukuran atau norma yang kebaikan yang disepakati bersama. Kesepakatan tersebut berlaku universal menyeluruh untuk setiap orang yang berada di lingkungan lembaga tersebut tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang sosial. Jadi tidak boleh mendiskriminasi salah satu dari unsur suku, agama, atau mungkin latar belakang sosial. Kemudian berikutnya, teori motivasi. Nah, motivasi dalam disiplin itu bermacam-macam. Ada yang anak-anak disiplin karena menghindari hukuman, takut dihukum, kemudian mendapatkan penghargaan. Contoh misalkan kalau mengumpulkan tugas tepat waktu akan mendapatkan sebuah hadiah, mendapatkan bintang dari guru. Nah, kemudian yang berikutnya menjadi diri sendiri sesuai dengan nilai yang dipercaya. Inilah yang kita bangun. Jadi membangun budaya positif termotivasi dari diri anak sendiri tanpa unsur dari luar. Biasanya disebut dengan unsur intrinsik. Lanjut. Keyakinan kelas, ini yang sudah seperti yang kita praktekkan bersama beberapa waktu yang lalu. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan musyawarah pendapat. Keyakinan kelas berubah kembali dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Jadi keyakinan kelas itu merupakan sebuah perwujudan dari aturan. Kalau yang dulu aturan kan sudah terpampang, dilarang ini, dilarang itu, harus begitu, seperti itu. Tapi sekarang kalau dulu itu anak-anak kan tidak paham.
di dalam kelas ini aturan itu tetap aturan, sebuah aturan, tapi dibentuk oleh kita bersama antara guru dengan warga kelas. Jadi setiap anak nanti akan memberikan pendapatnya, ingin kelas itu yang seperti apa, ingin membentuk kelas yang kondusif itu seperti apa. Setelah nanti dalam kelas itu dibentuk. Nah kemudian dalam kelas itu ditinjau kembali secara berkala, karena dalam waktu 1 tahun atau mungkin 6 bulan, kok ini perlu ada tambahan atau mungkin ada pengurangan, disitu bisa disepakati kembali. Jadi fleksibel. Lanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang padanya adalah bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, dan rasa berterima, pengakuan atas kemampuan dan kesenangan. Ini semua manusia sama. Kita sebagai guru dan juga murid kebutuhan dasarnya sama. Nah, apa itu lanjut di slide berikutnya. Nah, kembali ke bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu adalah mempertahankan suatu keyakinan, mungkin suatu posisi anak-anak tersebut. Misalkan dalam suatu pembelajaran jadi perkelahian. Kenapa? Karena salah satu anak itu mempertahankan dirinya karena mungkin diganggu oleh orang yang lain. Jadi dia mempertahankan sesuatu yang dimiliki bertahan hidup, rasa nyaman atau mungkin yang lain. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini setiap anak kan bermacam-macam. Ada yang ingin misalkan belajar itu di luar, atau mungkin pembelajarannya itu melihat video, ada mungkin yang pembelajarannya itu ingin praktek. Disitulah kebebasan setiap anak. Kemudian kasih sayang dan rasa berterima ini saya kira ini Bapak Ibu sudah paham semua. Setiap manusia itu mesti ingin rasa kasih sayang, disayang oleh gurunya, disayang oleh temannya. Rasa terima ini yang biasanya sering terjadi di kelas, karena ada biasanya anak didik kita itu ada kelompok-kelompokan, kelompok geng seperti itu. Salah satu anak tidak diterima dalam satu kelompok, disitulah maka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi, akhirnya mereka membuat suatu kegiatan yang ingin rasa ini diperhatikan. Kemudian mungkin kita memfonisnya nakal, tapi ternyata sebenarnya dia itu ingin diterima. Kemudian pengakuan atas kemampuan, ini biasanya yang anak yang membentuk kelompok geng-geng itu sebagai kepalanya itu dia biasanya dominan sebagai pemimpin karena pengakuan atas kemampuan. Kemudian kesenangan, ini hampir semua anak didik membutuhkan kesenangan. Jadi dalam belajar kelas sebisanya kita membuat anak-anak itu merasa senang. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, di sini sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemangku, dan sebagai manajer. Bentuknya sebagai penghukum. Ini yang sebenarnya kita alami mungkin ke belakang sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi verbal itu ucapan, kelihatannya tidak menyakiti, tapi yang tersakiti adalah hatinya. Ini yang biasanya terkenang bahkan anak tersebut sampai lulus, bahkan sampai dewasa. Kenapa? Karena disakiti secara verbal. Kalau fisik mungkin 1-2 hari sakitnya ada, tapi kalau verbal itu di hati itu akan kena selamanya. Orang-orang yang menjalani proses penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan. Jadi seperti peraturan yang menekan. Karena aturan sebenarnya itu kan di salah satu yang lain kan artinya menekan, disiplin. Murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Jadi biasanya kan sering kita jumpai seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah, seperti memfonis kamu salah. Sebenarnya belum tentu anak tersebut benar salah, tapi sebenarnya ada sesuatu maksud tertentu. Selalu kamu yang selesai ke akhir. Mungkin kamu yang selalu nggak masuk, kamu yang selalu nggak berikutan. Itu seakan-akan kita menjudge, memfonis anak tersebut. Nah,
guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara dan bisa berhasil, yaitu cara diam. Jadi tidak ada komunikasi dua arah. Nah, anak yang mengalami kondisi seperti ini, dimana sebagai guru biasanya cenderung psikisnya akan tertekan turun. Berikutnya, sebagai pembuat rasa bersalah ini lebih rumit lagi. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan perlindungan. Jadi perlindungan di sini biasanya didiamkan. Sehingga anak tersebut biasanya merasa ada sesuatu yang janggal, gitu, didiamkan. Kadang tidak hanya di sekolah, di rumah, ketika kita merasa bersalah kita diamkan supaya apa? Mereka sadar menjadi seperti itu. Sehingga merasa membuat tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Itu tujuannya supaya mereka sadar, didiamkan, diminta. Kata-kata yang keluar akan seperti ini: ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Jadi ketika guru berucap seperti itu, anak akan merasa bersalah. Di posisi ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka karena diposisikan sebagai yang bersalah, terdakwa. Mentalnya akan turun, psikisnya akan turun. Murid merasa tidak berharga dan telah meninggalkan orang-orang yang disayanginya. Terus kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo minyak tidak dan ayo tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini ucapan seorang guru ketika anak didik mengalami pelanggaran disiplin. Jadi kita memposisikan sebagai teman, mengingatkan mereka. Kemudian hal negatif dari posisi teman yaitu kecenderungan anak tersebut tergantung pada guru tersebut. Murid akan merasa kecewa ketika guru tersebut tidak membantu mereka. Kemudian ketika tidak ada guru yang membantu memposisikan sebagai teman, mengingatkan sebagai teman, maka mereka akan merasa kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Terus kemudian sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, di mana di sini adalah anak didik kita di kelas. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kalau di keyakinan kelas kemarin kan kita membuat keyakinan disertai dengan konsekuensi yang disepakati bersama. Seperti misalkan kalau tidak melaksanakan PR itu akan dikerjakan di jam istirahat. Kemudian kalau berkata kotor itu membaca istighfar, itu adalah konsekuensi yang sudah disepakati oleh guru dan murid di kelas. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi memantau, pertanyaannya diajukan seorang memantau, ini diingatkan soalnya apa ya? Seperti yang sudah sepakati bersama, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi anak diingatkan kepada konsekuensi yang telah dibuat bersama pada yang kelas. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Jadi guru tersebut melakukan rekapan pelanggaran anak tersebut. Posisi ini akan menggunakan sistem catatan atau berbagai atau catatan khusus. Berikutnya sebagai manajer. Disinilah posisi yang sebenarnya dalam kurikulum merdeka itu adalah pada posisi manajer. Jadi dimulai dari posisi teman, pemantau dan manajer. Kalau pemimpin itu kalau dalam kurikulum itu sudah diharamkan. Yang merasa bersalah itu juga sudah diharamkan.
kondisional, mungkin pada kondisi-kondisi tertentu itu masih bisa dilakukan, tapi diharapkan itu adalah pada posisi sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, pada posisi terakhir ini manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Jadi walaupun mereka melanggar tetap diajak untuk mempertanggungjawabkan, tapi dengan kesadaran mereka dan motivasi dari dalam diri mereka. Nah, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi misalkan seorang anak didik itu tidak mengerjakan PR atau mungkin terlambat, jadi kita ajak bicara mereka bagaimana cara mengganti kesalahan yang sudah kamu buat agar mereka bisa menentukan sendiri. Tapi proses seperti ini membutuhkan waktu untuk berproses, jadi tidak instan karena kadang anak didik belum terbiasa diajak untuk bicara seperti itu. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi posisi teman tadi, posisi pemantau. Kemudian dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi dalam posisi manajer itu berkolaborasi atau mungkin bergantian antara posisi teman dengan posisi pemantau. Kemudian namun bila kita ingin murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi di restitusi akan dibahas di belakang. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini ditekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Jadi di posisi ini anak sudah tidak diingatkan pada konsekuensinya, tapi bagaimana cara dia mengganti, memperbaiki kesalahan dia. Pada saat ini anak mungkin bicara kotor, bagaimana cara kamu supaya besok tidak terjadi kesalahan yang sama. Jadi diajak bicara. Berikutnya, sebagai manajer kelanjutannya, jadi pada posisi manajer itu seorang guru akan berkata seperti ini: apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakininya. Jika kamu meyakininya, maka kamu sudah bersedia memperbaikinya. Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membantu murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi kita membantu murid itu untuk mengelola dirinya sendiri. Kita tidak lagi mengatur dia, tidak, tapi dia yang mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisah murid dari kelompoknya, tapi memberikan murid tersebut kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Maksudnya di sini bagian kelompoknya adalah ketika anak tersebut melakukan pelanggaran, biasanya kan kita ponis mereka merasa bersalah, dikucilkan. Ini justru tidak dibenarkan. Kita buat mereka supaya memposisikan mereka kembali ke kelompoknya, diterima dalam kelas, tidak dianggap oleh temannya sebagai anak yang nakal, dengan memposisikan dia memperbaiki dirinya sendiri, Tentunya sebagai manajer ini bisa jadi dalam praktek praktis sehari-hari. Kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Kalau murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang untuk berdiskusi. Jadi mungkin kalau di kelas tinggi atau setingkat SMP SMA sudah bisa jalan, tapi ketika di kelas rendah ini membutuhkan proses yang lebih panjang. Karena mengajak anak didik untuk mencurahkan pendapatnya ini merupakan sebuah tantangan. Namun perlu disadari tujuan dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer. Jadi diharapkan dalam guru itu sebagai posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan
Jadi mereka itu sadar dengan dirinya sendiri tanpa ada paksaan atau iming-iming imbalan. Nah, di sini segitiga restitusi. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mengalami, mungkin tidak keseluruhan, mungkin satu atau dua bagian, atau mungkin pernah mengalami keseluruhannya. Nah, segitiga restitusi itu apa? Di sini segitiga restitusi itu adalah suatu tindakan kita dalam mengingatkan anak didik, mendisiplin anak didik supaya anak didik tersebut tuntas atau menyelesaikan masalahnya. Di sini dalam hal pelanggaran. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu nanti akan dijelaskan untuk memvalidasi tindakan agar dia jelas. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segala berusaha untuk mengubah identitas anak dari yang gagal. Sebenarnya gagal di sini mereka merasa bersalah, takut atau tertekan, itu gagal. Karena melakukan kesalahan dari menjadi orang yang sukses. Karena yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi belum tentu anak yang nakal itu sebenarnya dia memang tidak, tapi karena dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, entah kesenangan atau mungkin ingin merasa diterima seperti itu. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, artinya mereka yang berbuat salah itu menilai dirinya sendiri, maka kita harus meyakini si anak berusaha mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahannya. Nah, ketika anak melakukan kesalahan itu sebenarnya psikisnya itu tertekan. Wah, jangan-jangan nanti dihukum Bapak Ibu guru marah. Tapi ketika Bapak Ibu guru berkata seperti ini, mereka itu bisa tertekannya akan bilang. Kenapa? Karena salah itu adalah sebuah kewajaran, karena semua manusia juga salah. Akan tetapi di sini nanti bukan dibiarkan, tapi diajak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana caranya agar masalah tersebut atau pelanggaran disiplin tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian, memvalidasi tindakan. Setiap tindakan yang kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seperti tadi mencari kesenangan, merasa cintai, kebebasan, bertahan hidup. Kalau kita membangun berbahasa yang membahas sebuah tindakan, kita akan bisa menggunakan cara-cara paling efektif untuk memenuhi tersebut. Jadi ketika ada anak melakukan pelanggaran, biasanya kita cari motivasinya itu apa melakukan kesalahan tersebut. Jadi tidak langsung kita vonis kamu salah, kamu harus begini. Bukannya seperti itu tidak. Kita cari tahu dulu. Bisa jadi mungkin karena suatu hal. Kita mungkin tidak suka sikap anak yang terus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah menunjukkan anak tersebut. Ada anak-anak yang selalu merengek. Sebenarnya anak-anak tersebut itu ingin diperhatikan. Nah, kalimat dua ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun sudah dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu harus bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu ketika mereka melakukan kebutuhan dasar melindungi diri sendiri. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka satu tadi dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah dua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang benar. Pertanyaan poin ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau bangga. Ini sebenarnya judulnya bukan memvalidasi tapi keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi setelah ada disadarkan tadi, kita tahu kebutuhannya
apa, kemudian kita kembalikan dia tentang dia kelas. Jadi di sini supaya anak itu bisa memperbaiki diri, mengganti apa yang telah dia perbuat. Sebenarnya, nah, ini contoh kesepakatan yang dan keyakinan kelas. Jadi tiap kesepakatan kelas di sini masalah dalam hal keimanan, doa sebelum dan sesudah pelajaran, menjaga kebersihan, saling menjaga barang-barang di kelas, kemudian saling berinteraksi, kemudian dalam keinginan bersama-sama menghias ruang kelas. Itu kesepakatan. Dan keyakinan ini lebih luas lagi. Jadi misalkan membuat itu tidak kata kotor, saling menyayangi, sopan santun, saling menolong, fokus belajar, itu sebuah keyakinan. Nah, untuk mencapai ke situ, di awal kita membuat kesepakatan kelas dulu bersama anak didik. Kesepakatan kelas dibuat, kemudian disertai dengan konsekuensi. Nilai-nilai dalam kesepakatan kelas tadi diwujudkan menjadi sebuah keyakinan. Jadi misalkan tadi yang kebersihan menjaga kebersihan ruang kelas, itu apa? Keyakinan kelasnya adalah di situ menjaga. Tapi keyakinan kelasnya adalah menjaga, mencintai kebersihan, seperti itu. Berikutnya, nah ini contoh yang membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Itu semua sebenarnya sudah kita semua. Jadi rekomendasinya seperti ini. Jadi kita bisa bicara semua seluruh warga kelas, mereka curah pendapat, kita tampung, kita bentuk kesepakatan kelas itu seperti apa. Mungkin setiap kelas akan berbeda kesepakatannya. Nah, kemudian kesepakatan itu dicetak atau ditempel di kelas sehingga semua warga kelas itu bisa memantau, bisa melihat, bisa membaca setiap hari. Kalau tidak ditempel, ya akan lupa. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi. Ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya praktekkan di satu Pak di langsung ke YouTube ya. Iya. Nah, bisa dipilih Pak.
diawali dengan kelas tadi. Kelas apa? Anak merasa tidak tertekan, tidak merasa bersalah, disadarkan kembali akan kesalahannya. Nah ini jadi harus membaginya bagaimana caranya. Supaya menghindari hukuman, mereka itu sembunyi atau mungkin lebih baik tidak masuk. Tapi justru itu tidak menyelesaikan masalah. Ini memfasilitasi tindakan
perasaan ketika seseorang bicara yang sangat pasti dari solusi. Di sini posisinya yang tepat, harusnya duduk bersama, bukan berdiri. Dia harusnya duduk bersama. Nah, secara psikologis biasanya kalau itu ada rasa ketakutan misalnya. Tapi kalau duduk bersama, rasa takutnya akan sedikit berkurang. Ini salah satu tugas yang paling dikumpulkan dalam demonstrasi peristiwa. Nanti kalau Bapak Ibu ingin jadi pikiran, nanti salah satunya akan buat seperti itu. Saya keluar Pak. Nah, kembali ke tadi. Tadi sebelah kirinya. Ya. Sebelah kirinya. Yang ini di paus saja. Ya, soalnya di paus. Terus, nah, kemudian berikutnya tanya jawab. Kita jadi sebelahnya. Nah, kita jawab. Nah, tanya jawab.
Ibu, di sini kita masuk di sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan tentang disiplin positif di sekolah. Monggo Bapak Ibu ini kesempatan. Saya mungkin yang sekarang sering menghadapi anak. Pak Sulis, ada? Pak saya dulu. Pak Sulis, Mesti penting Pak. Pak Sulis, monggo Pak Sulis. Sementara belum ada gambaran. Tahun, Mungkin yang saya tanyakan Pak Bos, alhamdulillah ini sedikit mengingatkan kepada saya karena saya juga pernah merasakan sebenarnya. Nah ini mungkin yang saya tanyakan saja posisi 5 kontrol itu. Menurut jenengan, mungkin di sekolah kita lah, sekolah di sini biasanya yang jenengan pakai itu yang mana? Mungkin posisi saat ini sebelum jenengan sebagai guru penggerak nantinya, mungkin posisi yang sering jenengan lakukan dan itu apakah jenengan ingin berubah nanti posisi yang mana dulu? ya pasti. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin kembali ke slide tadi posisi kontrol terus bisa Pak. Ini kan nah ini sudah saya klik saya. Nah, terus bingung posisi kontrol ini kayak ini. Nah, posisi kontrol di sini kan menghukum, pembalasan bersalah, membantu dan manajer. Nah, kalau pengalaman saya sebelum jadi guru penggerak, ini saya lebih cenderung sebagai penghukum dan merasa pembalasan bersalah. Ya pernah, sebagai teman pernah, tapi jarang sekali. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa terbawa dengan budaya yang turun-temurun dari nenek moyang. Jadi memang disiplin itu seakan-akan memang peraturan itu disiplin anak. Jadi kita memang harus istilahnya ada terapi supaya anak tersebut tujuannya adalah tidak melakukan perbuatan yang sama. Entah itu nanti takut atau mungkin anaknya tekan itu kita tidak memberikan. Tapi ketika kita nanti sudah tahu 5 posisi kontrol ini, diharapkan kita terutama saya memposisikan kontrol sebagai manajer. Itu dia harapannya di sana. Nah, posisi manajer itu mencakup mulai dari sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, kalau kita testimoni dari segitiga restitusi tadi, sebenarnya anak itu akan merasa lega, merasa senang. Kenapa? Mereka ya tetap dihukum, tapi bukan hukum dari satu arah. Mereka sendiri menentukan hukumannya, bukan kita. Sehingga mereka itu bisa lebih leluasa dalam hal memperbaiki kesalahannya. Bagaimana upaya mereka agar kesalahannya itu bisa ditebus. Mungkin seperti itu Pak Anggun. Ini yang lain, ini Bu Didi. Ada apa? Oke, jadi Ini, monggo. pertanyaan dari tindakan yang Pak lakukan untuk pada anak yang melanggar itu pada segitiga restitusi, ya. itu apakah sudah mendapatkan hasil atau gimana pada diri anak? Ya, terima kasih. Nah, perlu diketahui bahwa disiplin positif ini tidak serta-merta langsung kita terapkan langsung dalam jangka waktu 1 bulan atau mungkin 1 tahun itu bisa langsung berubah drastis, tidak. Tapi ini kita merubah budaya positif ini membutuhkan proses yang berkelanjutan. Nah, budaya positif ini sebenarnya adalah kita menghilangkan budaya yang terdahulu, budaya-budaya yang diwariskan oleh zaman kolonial, di mana yang bersalah itu divonis sehingga muncul rasa ketakutan, rasa bersalah dan rasa tertekan. Nah, di budaya positif ini kita memakai segitiga restitusi supaya apa? Anak yang ketika melakukan pelanggaran itu tidak merasa tertekan, tapi mereka bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, akan hasilnya tentu saja kita perlu proses.
mungkin setelah kita melakukan segitiga diskusi, mungkin dalam 1 minggu anak tersebut kondisinya stabil atau sesuai dengan harapan. Tapi tidak tapi memungkinkan juga mereka akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya kita proses lagi. Jadi tidak cukup hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi segitiga diskusi ini kita lakukan berkelanjutan yang waktunya tidak bisa ditentukan seperti itu. Karena ini adalah sebuah budaya. Budaya itu kan terus berkelanjutan. Untuk hasil ya kita tentunya kalau terus menerus tentunya hasil tidak akan mengkhianati sebuah usaha. Untuk menciptakan budaya tersebut, waktulah yang menjadi jawabannya. Yang penting kita berusaha. Sekarang kita pada untuk merdeka ini namanya juga merdeka. Anak itu dibuat senyaman mungkin di sekolah. Arti dalam kata arti nyaman itu tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa tertekan dan lain sebagainya. Tidak ada rasa terkucilkan oleh temannya. Itu mungkin Pak Nes bisa terjawab. Bagi yang lain? Mungkin tambahan bagus. Benar yang dikatakan Pak Agus bahwa sebenarnya pendidikan kita itu dibawa atau diwariskan dari kolonial Belanda. Karena di zaman itu penduduk pribumi ini seakan-akan dikasih pendidikan tapi dengan tekan, sehingga ada kalau yang salah memang dihukum dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Perlu kita sadari bahwa kita itu juga dulunya waktu kita sekolah itu juga dari warisan, sehingga kita kan SD ya dihukum, dulu dihukum kan benar. Sehingga apa? Kadang-kadang kita sebagai guru itu diwarisi guru yang lalu, kan benar. Oke Pak Sulis. Jadi seakan-akan aku mau arek itu guru ini tidak hukum, sehingga itu warisan yang tidak apa nih? Mungkin tidak bisa berhenti karena masih warisan kan. Kenapa ada restitusi dan lain sebagainya? Ini sudah terterakan apa belum ya? Nanti memang waktunya yang akan datang. Kalau kita sudah memulai ini, mungkin anak-anak yang nanti calon generasi menjadi guru akan merasa guru itu tidak hukum, tapi merestitusi. Sehingga mungkin manennya itu ya mungkin di generasi emas yang akan datang. Sehingga kalau saat ini jenengan saja misalkan menghukum anak, sehingga nanti anak itu menjadi guru ya akan menghukum. Namanya juga budaya. Nah, yang kita giring apa? Budaya positifnya kan? Sehingga budaya itu tidak terbentuk hari ini dan untuk saat ini, tetapi nanti apa? Budaya itu akan terus. Ya contoh aja budaya kegiatan yang ada di masyarakat, gotong royong itu kan terbentuk mulai dari dulu kan ke bawah, itu namanya budaya. Nah, mungkin ya juga gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita saat ini tidak merubah gaya, intinya gaya yang harus mengajar kita, mendidik anak kita, mungkin ya itu akan terus, tidak akan ya pastinya memang pendidikan kita ya seperti itu. Bahkan mulai dari zaman kolonial Belanda itu ya kita bawa. Tetapi mungkin Bapak Ibu saya sangat senang sekali Pak Agus bisa paling tidak kita sudah punya gambaran 5 posisi kontrol nih, mulai dari teman dan sebagainya. Karena apa? 5 posisi kontrol itu ternyata dibawa atau dari tadi dasar harus 5 dasar kebutuhan itu tidak kebutuhan siswa saja, itu kebutuhan kita juga. Karena kalau kita salah, contoh Pak Sulis kita salah, paling yang harus kita bagaimana? Ya harus kontrol kita tadi apa saja ya kan gitu. Kita juga harus senang gitu. Mungkin gitu bagus, ini lama-kelamaan nanti teman-teman dengan adanya seperti ini kita tahu lah paling tidak posisi kontrol yang kita lakukan. Mungkin tidak sebagai manajer, paling tidak kita ya boleh sebagai teman, tapi sebagai teman pun tidak terlalu seperti teman kita, tapi anak-anak perlu kita gitu. Ya kita penting ngobrol dengan anak-anak, tapi kadang-kadang kalau sebagai teman pun anak-anak bisa lama. Itu yang saya rasakan lama. Saya berusaha menjadi teman, tapi anak-anak kok lama. Oke. Terus ada lagi yang di atas saya sebagai pemantau. Pemantau itu jenengan kan sudah membuat kesepakatan kelas. Akhirnya yang kita utuh hanya kesepakatan kelas. Ayo kesepakatan kelas ini apa? Ayo kesepakatan ini apa? Akhirnya hanya
ono itu memantau, tetapi dengan cara manajer, ayo konsekuensinya apa? Nyapu. Nah, dengan menyapu itu supaya dengan manajer tadi anak-anak sudah tidak melanggar lagi, itu yang dinamakan manajer. Bagaimana dengan segitiga restitusi anak-anak? Dok, sama tadi kok nggak piket pagi contoh ini. Jangan restitusi itu mungkin tidak harus seperti Pak Agus tadi, dengan anak-anak tidak mengulangi lagi. Itu sudah termasuk kita sebagai manajer. Tetapi sebagai pemantau, mungkin anak minggu depan diulangi lagi, minggu depan mengulangi lagi. Itu namanya masih pemantau. Tapi dengan bisa anak itu sudah tidak melakukan lagi, itu berarti dengan sudah menjadi manajer. Mungkin gitu aja masukan Pak Agus sedikit berbagi juga. Terima kasih Pak Agus juga dan menerangkan, insya Allah teman-teman ini merasa sendiri. Iya, tapi saya merasa gimana? Iya. Sebenarnya saya lebih suka itu, kita tidak apa-apa, ini tugas Pak Agus, tapi jangan dibuat tercambil Pak Agus. Ini memang seakan-akan kalau kita kuliah subuh kuliah, ya kan gitu, tidak apa-apa. Iya, suasananya yang cair aja. Saya Iya. Iya, Bapak Bu Lili mau ini apa? Kita sudah tahu, ini akhirnya tahu lah kebetulan. Mungkin tambah dari saya bagus. Boleh kalau Mas Wes Ada sedikit pertanyaan dari sebelumnya banyak Pak. Banyak diubah dari dari setiap paparan itu ada sedikit yang mungkin perlu diingat. Tapi harapannya ini semuanya secara seluruhnya sangat luar biasa dan mengingatkan kami kembali bagaimana cara kami untuk mendidik anak-anak dengan konsep yang benar. Terus inti dari yang paparan semua Pak Agus tadi adalah sebetulnya adalah bentuk keinginan seorang guru dan harapannya nanti bisa diterima oleh siswa itu menghasilkan outputnya nanti hasilnya yang baik. Terus pertanyaannya begini Pak Agus, apakah adakah strategi yang khusus hubungannya dengan 5 kontrol tadi, 5 posisi kontrol tadi? Iya. Di antaranya mana yang lebih prioritas yang disesuaikan dengan lembaga kita ini? Setidaknya kita sudah paham dengan kondisi siswa kita. Itu yang mungkin lebih urgent atau yang jadi prioritas. Itu yang bisa kita laksanakan di posisi manakah itu bagus. Mungkin Pak Agus bisa merasakan dan bisa memberikan gambaran kepada kami yang harapannya nanti kami juga bisa menerapkan di kelas kami masing-masing Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Mas Wes untuk pertanyaan yang menarik. Jadi kalau kita kembali ke lembaga kita, tidak mungkin kita langsung berubah basis, tidak bisa. Kenapa? Keadaan juga. Ketika langsung kita posisi kontrol langsung sebagai manajer, ya tadi mungkin akan ada sesuatu yang janggal. Mungkin yang jelas pasti itu ketidaksopanan juga akan merajalela. Jadi ketika kita ini masa transisi jadi Pak Sules, jadi merubah budaya lama menjadi budaya yang baru. Jadi dalam pos transisi ini kita tidak bisa langsung serta-merta meninggalkan budaya lama. Perlahan kita mungkin tetap sesekali memposisikan sebagai posisi guru itu pasti masih. Tapi kita tinggalkan dengan cara sedikit demi sedikit. Bersamaan kita mencoba posisi kontrol sebagai teman pemantau dan manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer itu di dalamnya mencakup sebagai teman dan pemantau. Jadi ketika panjenengan itu posisi kontrol sebagai teman, sebenarnya sudah bagian dari manajer. Memposisikan sebagai pemantau itu juga sebenarnya sudah bagian dari manajer. Memang idealnya kita sebagai manajer, tapi kalau kita kembalikan ke realitas lembaga kita tidak mungkin kesulitan akan langsung berganti begitu saja. Harus ada transisi yang perlahan, slow gitu. Itu
Pak Sulis. Ya, Jadi tidak di apa ya, masih istilahnya diperbolehkan lah. Tapi kita tinggalkan lahan. Yes, kondisional, intinya kondisional. Mungkin yang lain cukup ya. Mungkin Bapak Ibu begitulah paparan saya tentang budaya positif. Idealnya memang kita semuanya merubah budaya lama menjadi budaya positif. Akan tetapi kembali ke lembaga kita dengan kondisinya seperti ini, kita berupaya dengan cara berusaha dengan sedikit. Tidak hanya menciptakan budaya positif ini tidak hanya dari salah satu guru saja, tetapi kita bergerak bersama, mulai dari pimpinan sampai dari rekan-rekan guru semua dan anak didik kita. Jadi membutuhkan proses, butuh kesabaran, sedikit-sedikit kita ciptakan budaya positif tersebut. Insya Allah suatu saat suatu ketika kalau kita semuanya kompak berkolaborasi bekerja sama, budaya tersebut akan terwujud, entah itu 1 tahun atau mungkin 3 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir dan berdiskusi bersama. Apabila dalam penyampaian materi tadi ada salah kata atau ucapan, mungkin saya yang tidak berkenan di Bapak Ibu semua, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ini sekali besar Plus, saya kan ya. contohnya